Ada beberapa rangkaian yang harus dijalani umat Hindu dalam merayakan Hari Raya Galungan. Salah satunya adalah perayaan Sugian, baik Sugian Jawa maupun Sugian Bali. Sugian Jawa jatuh pada Wrespati Wage Sungsang, sedangkan Sugian Bali jatuh pada Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Namun tahukah semeton apa makna dan fungsi perayaan kedua Sugian tersebut? Dalam lontar Sundarigama disebutkan, pada hari suci Sugian Jawa, umat Hindu meyakini para dewa dan roh leluhur ke dunia membesarkan hati umat manusia sambil menikmati persembahan hingga hari raya Galungan tiba. Umat Hindu disarankan membuat upacara arerebon di sanggah atau prahyangan dengan sesajen parerebuan, pangraratan, pangresikan, dan berbagai bungan harum. Sementara Sugian Bali diyakini sebagai hari baik bagi umat manusia untuk menyucikan diri lahir batin. Karena itu, umat Hindu disarankan melakukan persembahyangan hanya dengan menghendingkan pikiran dan memohon air suci pengelukatan dan pembersihan kepada pendeta. Mitos yang berkembang di masyarakat bahwa umat yang merayakan Sugian Jawa adalah keturunan Jawa atau Majapahit, sedangkan umat yang merayakan Sugian Bali adalah keturunan Bali asli. Menyikapi pemahaman yang berkembang di masyarakat ini, ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa mengungkapkan, secara umum Sugihan Jawa dan Bali merupakan simbolisasi pembersihan alam semesta atau Buana Agung hingga Buana Alit. Sehingga pelaksanaan galungan berjalan sesuai harapan terwujudnya harmonisasi alam semesta beserta isinya. Jika dilihat dari arti katanya, Sugian Jawa berasal dari urat kata sugi yang artinya membersihkan, dan Jawa atau jabe artinya di luar. Jadi Sugian Jawa dapat diartikan sebagai suatu upacara yang berfungsi untuk membersihkan Buana Agung atau alam semesta baik skala maupun niskala. Misalnya saja dengan membersihkan arcanam maupun pelinggih di merajan masing-masing. Sedangkan Sugian Bali disebutkan berasal dari kata wali yang artinya bagian dalam. Secara harfiah artinya pembersihan bagian dalam diri manusia. Itu artinya umat akan melakukan penyucian ke dalam atau mengening-ening. Jawa juga orang ada yang ida baca berapa literatur, Jawa itu adalah Jabo, ya. Jabo itu adalah di luar. Jadi dalam Sugian Jawa itu kita membersihkan kita membersihkan Buana Agung. Jadi kita membersihkan badan kita membersihkan Buana Agung yang di luar. Nah itu ya wujud yang di luar. Jadi kalau Buana Agung, nah itu disimbolkan seperti bentuk-bentuk arcanem, pelinggih, ya pelinggih. Nah itu yang dilakukan pada saat Sugian Jawa. Nah pada saat Sugian Jawa itulah orang lebih banyak ngerbu, ya. Nah Sugian Bali itu sama dengan Bali itu karena kita Bali, kita orang di Bali, orang Bali. Jadi yang tinggal di Bali kita menjadi orang dalam. Nah besoknya kita melakukan kegiatan yang disebut dengan penyucian ke dalam. Kalau Sugian Jawanya penyucian di luar yang disebut dengan Buana Agung. Nah pada Sugian Bali ini kita menyucikan ke dalam, ya. Jadi istilahnya kita mengening-ening.
Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan, banyak umat Hindu yang hanya nuduk Sugian Jawa maupun hanya nuduk Sugian Bali. Fenomena ini menurut ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa tidak menjadi permasalahan karena menjadi patra di masing-masing wilayah. Jika memang hanya nuduk Sugian Jawa maupun Sugian Bali, umat bisa sekali membersihkan Buana Agung maupun menyucikan diri sekaligus. Namun lebih baik jika memang bisa dilaksanakan kedua-duanya. Ya, banyak kita mendengar, oh saya ngambilnya Sugian Jawa. Kenapa? Karena saya dari Jawa gitu ya. Saya ngambilnya Sugian Bali. Kenapa? Karena saya dari Bali gitu ya. Nah itu kenapa orang mengambil seperti itu ide. Nah ini juga tidak bisa disalahkan. Mungkin saja karena situasi dan kondisi ya patrenya pada saat itu ya sudahlah sekali saja kita bersihkan yang di ini, sekalian kita bersihkan diri kita. Jadi dia melakukan itu sekali. Oh enggak lah, nanti kita ambil besoknya aja lah di Sugian Balinya. Nah sekalian pembersihan ngerbu dan lain sebagainya. Nah tadi nak menanyakan apakah ini salah, tidak salah. Ada yang mesti dan ada yang terjadi. Yang mestinya ini idealnya, seharusnya karena dia memiliki akar, memiliki sastra seperti itu, ya. Nah, sifatnya jangka panjang. Dan ada yang terjadi. Terjadi ini sifatnya jangka pendek, ya, realita. Nah, ini sekarang bagaimana kita memaknai ini sehingga yang mesti dan terjadi. Jadi kita ada di dua tebing mesti dan tebing terjadi, ada sungai di tengah-tengah. Jadi kita ada di antara dualita ini sehingga keduanya indah, gitu ya.